Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Febi Febriadi. Dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai cara membuat kelas di Google Classroom. Khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang mengajar menggunakan pembelajaran daring, sehingga diperlukan adanya aplikasi pembantu yaitu Google Classroom. Baik, seperti biasa, langkah pertama kita buka dulu web browser. Saya menggunakan Google Chrome dan ketikkan google.com. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum punya Gmail, maka harus membuat Gmail terlebih dahulu, dan inilah salah satu contoh yang akun saya yang sudah pakai Gmail ya. Nah, kalau sudah login di Gmailnya, maka secara otomatis foto kita akan terpampang di sebelah kanan atas. Nah, untuk membuat kelas di Classroom, maka pilih Google Aplikasi dulu. Kita juga bisa menggunakan URL ataupun dengan cara seperti ini, klik Classroom atau klik tab baru. Di sini kita ketikkan classroom.google.com. Sama ya. Jadi ada dua langkah, ada dua cara, tinggal kita bisa memilih yang paling mudah. Baik, selanjutnya untuk membuat kelas, ya di sini ada tanda plus. Nah, ini gunanya untuk buat atau gabung. Kalau gabung itu untuk siswa ataupun kita ikut pelatihan, maka kita harus gabung ke kelas dengan menggunakan kode. Nah, sekarang kita sebagai guru yang akan mengajar, maka kita buat kelas. Kemudian diklik saya telah membaca dan memahami pemberitahuan. Lanjutkan. Nah, nama kelas misalnya 10 atau 12 hijab. TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Mata pelajarannya Sistem Internet of Things, atau kita singkat dengan SIoT. Nah, untuk ruangnya di sini ya kita masukkan saja ruangan kita mengajar. Kalau saya ruangannya di NA, Network Advanced. Oke, buat. Kita tunggu. Maka secara otomatis kelas 12 hija telah terbuat ya. Nah, di sini ada kode kelas, maka Bapak Ibu silakan nanti diberikan ke siswanya, dibagikan ya kode ini untuk mereka akses ke kelas kita. Oke. Jadi ada sekolah yang membuatkan emailnya untuk guru dan siswa, sehingga dibuat secara sistem menggunakan domain sekolah tersebut. Contohnya saya menggunakan domain SMKN2 Kota Tasik, sehingga semua email username-nya itu menggunakan domain tersebut. Jadi tidak Gmail ya. Nah, contohnya saya di sini sudah masuk ke dalam ya ini ya, febigebriadi@smkn2kotasik.sch.id. Nah, ini kalau yang ini saya buatnya di secara personal pribadi ya. Untuk sharing saja buat Bapak Ibu yang sekolahnya belum menggunakan seperti itu.
Nah, di sini tinggal di sharing kodenya dan nanti siswa disuruh masuk ke classroom. Oke. Bisa di drag, di blok, copy ataupun salin link undangan. Oke ya. Baik. Nah, di sini ada 4 menu. Jadi forum ini fungsinya untuk kita memberikan petunjuk atau pengumuman pada siswa ya mengenai suatu hal, materi atau apapun. Yang kedua, tugas kelas. Nah, tugas kelas ini kita ketika akan membuat tugas, maka di sini kita klik buat, kemudian di sini ada tugas ya. Ketika kita klik tugas, maka siswa diwajibkan untuk menyerahkan tugas. Jadi ketika kita pilih yang menu yang tugas ini, maka kita harus siap-siap memeriksanya ya, karena di sini pasti siswa akan mengirimkan tugasnya. Kemudian tugas kuis di sini dikhususkan untuk membuat evaluasi atau soal berbentuk PG ataupun esai ya, tugas kuis. Di sini ada fasilitas untuk impor nilai, jadi kita tidak capek-capek untuk copy nilai dari Excel atau spreadsheet ke dalam classroomnya. Jadi di tugas kuis ini, Bapak Ibu yang ingin melaksanakan tes untuk pilihan ganda ataupun esai bisa menggunakan tugas kuis. Nah, syaratnya asal jangan melampirkan yang lain, karena kalau melampirkan yang lain, impor nilainya tidak akan berfungsi. Kemudian pertanyaan, jadi kita memberikan pertanyaan kepada siswa, nanti siswa akan menjawab ya, semua siswa akan menjawab. Kemudian materi, nah materi ini bedanya dengan tugas, kalau materi kita hanya memberikan suplemen atau bahan bacaan atau video ya, sehingga tidak wajib untuk mengirimkan tugas. Ini hanya sumber bacaan saja untuk belajar ya. Kemudian apabila kita mengajar kelas 11, misalnya TKJ 1, TKJ 2, banyak kelas, maka kita bisa menggunakan postingan yang telah kita buat. Sehingga ini akan memangkas waktu kita ya. Jadi lebih efektif, efisien. Nah, untuk topik di sini ini digunakan apabila Bapak Ibu di sekolah tersebut ingin bergabung ya secara bersama-sama. Misalnya di kelas 12 hijau ini ada yang mengajar matematika, agama ya dan sebagainya. Di sini kita tinggal ketikkan saja. Seperti itu. Misalnya matematika. Maka guru matematika nanti ketika membuat tugas, nah di sini topiknya bisa matematika. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh dari tugas ya. Misalnya ini nama mapelnya SIOT. Kalau bisa huruf besar ya, supaya. Kemudian kita masukkan kodenya atau KD-nya ya. Seperti ini. Membuat aplikasi IoT berbasis mobile misalnya. Nah, di sini tunjuknya silakan simak video di bawah ini. Kemudian kerjakan worksheet-nya. Ya, worksheet itu artinya tugas Bapak Ibu ya. Tambahkan misalnya YouTube-nya apa. Ini bisa
Kita lihat dulu. Kita gunakan video yang punya saya saja. Contohnya. Nah, search. Nah, di sini klik dan tambahkan. Maka videonya akan langsung masuk ke tugas siswa. Tambahkan misalnya file yang sudah kita buat di Word untuk worksheet-nya. Seperti Bapak Ibu, kalau sudah ditugaskan. Nah, kalau misalnya kita ngajarnya lusa atau kita belum waktunya untuk mengajar di kelas itu, bisa kita jadwalkan. Jadi klik sebelah kanan itu ada panah ke bawah. Nah, ini sini jadwalkan. Bapak Ibu hari apa mengajar dan jam berapa, tinggal dijadwalkan saja. Oke. Tinggal klik jadwalkan. Baik. Kalau misalnya bisa untuk menyimpan terlebih dahulu, bisa sebagai draft. Nah, ini sebagai draft, simpan draft. Tapi jangan lupa nanti untuk di draftnya diklik lagi dan diaktifkan menjadi tugas ataupun jadwalkan ya. Seperti itu. Batas waktu ini tinggal diklik saja. Tapi menurut saya kalau misalnya masa-masa pandemi ini lebih baik jangan dibatasi ya. Takutnya banyak yang tidak masuk semua, sehingga ketika dibatasi nanti siswa yang mempunyai masalah dari HP atau smartphone atau apa gitu ya, atau kuotanya jadi tidak bisa melaksanakan tes. Nah, untuk ini semua siswa ini bisa kita pilih. Kalau soal yang kita buat nanti untuk siswa khusus saja yang remedial, maka kita pilih saja nanti sini. Karena ini belum ada siswanya, jadi masih kosong. Itu untuk tugas. Kemudian untuk tugas kuis. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Ini nama KD-nya, ini petunjuknya, dan ini khusus untuk blank quiz. Ya. Nanti blank quiznya akan tersambung ke Google Form. Ini akan dibahas secara terpisah di bagian 2. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ya. Di sini ada siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Jadi ini bersifat interaktif ya. Bahkan siswa kalau kita klik di sini bisa mengedit jawaban. Nah, di sini khususnya jawaban singkat ya. Biasanya ini berupa esai ya atau pertanyaan gitu ya. Sehingga tidak menggunakan pilihan ganda. Nah, nanti siswa akan menjawab. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita sudah membuat bisa diklik tanyakan. Tanyakan. Jadi bukan tugaskan, jadi tanyakan ya. Seperti itu. Kemudian materi. Nah, materi ini cukup ringan hingga kita menambahkan apapun di sini, baik berupa file atau link yang sudah ada di dalam Google Drive atau link berupa website sebagai sumber bacaan. Tidak ada batas akhir ya. Seperti itu. Nah, ini posting. Ini yang paling ringan ya. Kemudian gunakan kembali postingan. Nah, nanti akan tersambung ke kelas-kelas yang sudah kita ajar. Contohnya saya ngambil dari SKD misalnya. Nah, ini ada materi, klik, gunakan kembali. Sehingga ketika kita mengajar itu di banyak kelas, buatnya hanya satu ya untuk semua. Hingga mungkin nanti diedit saja deskripsinya. Yang tadinya kelas 12 Sija 1 jadi 12 Sija 2 seperti itu ya. Contoh. Baik, ini untuk materi. Nah, ini gunakan postingan kembali udah bosan ya. Nah, nanti di topiknya sebanyak-banyaknya sesuai dengan mata pelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum di kelas 12. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.